Selamat berjumpa kembali dalam mainan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 10 Mei 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Siang Berganti Malam. Firman Tuhan terambil dalam Roma 13 ayat 12 sampai dengan ke-14. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ajar kami untuk memahami bahwa kami hidup berada di dalam waktu, dan setiap kesempatan yang ada pada kami belum tentu bisa kembali yang untuk kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Di dalam ayat yang kita baca dikatakan bahwa hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sementara tema kita adalah siang berganti malam. Siang dan malam adalah sesuatu yang terus berganti sepanjang bumi itu masih ada, sepanjang bumi masih berputar, dan kemudian matahari masih bersinar, alam semesta masih ada. Tetapi kalau alam semesta kemudian mengalami kekacauan, berbenturan satu dengan yang lain di dalam kehendak Allah, maka berakhirlah seluruh kehidupan yang ada di alam semesta ini. Kalau kita berbicara tentang waktu, kesempatan hidup yang dimiliki oleh setiap kita masing-masing, yang diberikan oleh Allah kepada setiap kita masing-masing, maka yang pertama bersyukurlah karena ada orang-orang yang tidak menikmatinya. Siapa orang yang tidak menikmatinya? Tentu mereka yang sudah meninggal. Mereka sudah tidak lagi ada di dalam ruang dan waktu, sementara kita masih ada di dalam ruang dan waktu. Lalu apa yang harus kita lakukan sebelum siang berganti malam? Atau sebuah pepatah ini mengatakan bahwa seluruh kesempatan itu akan berakhir. Ada orang mengatakan kalau yang sudah usia 60 tahun ke atas disebut dengan usia senja. Sebentar lagi ufuk itu akan, matahari itu akan tenggelam. Yaitu di mana? Di bagian barat, matahari terbit dari bagian timur. Lalu selesailah seluruh kesempatan yang ada. Artinya kesempatan yang kita dapatkan dari Tuhan, waktu yang Tuhan berikan kepada kita yang menjadi sebuah pertanyaan. Semua diberikan oleh Tuhan adil. Satu hari 24 jam, satu minggu 7 hari, satu bulan ada yang 28 hari sampai 31 hari. Itu adil, tidak ada yang berbeda satu dengan yang lain. Tetapi yang membedakan itu apa? Yang membedakan apa yang kita isi selama kita hidup di dalam dunia ini. Alkitab memberikan sebuah peringatan bahwa malam sudah berganti siang. Malam di sini digambarkan adalah sebuah kehidupan dalam kegelapan, dan siang digambarkan adalah sebuah kehidupan di dalam terang. Ayat 12 mengatakan, hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Malam digambarkan sebagai perbuatan kegelapan, dan siang digambarkan sebagai sebuah kehidupan di dalam terang, dan kita membutuhkan perlengkapan senjata terang. Apa yang diinginkan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah selama kita hidup di dalam dunia ini, yaitu mengenakan perlengkapan senjata terang. Seperti apa senjata terang? Ayat 13 mengatakan, marilah kita hidup dengan sopan, itulah senjata terang, seperti pada hari siang. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, itu adalah kegelapan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, itu adalah kegelapan. Jangan dalam perselisihan dan iri hati, itu adalah kegelapan. Ayat 14, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ayat 14 memberikan penjelasan, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Artinya hidup kita, ada sebuah pepatah mengatakan kita dibungkus oleh Kristus, oleh darahnya. Maka ayat 14 mengatakan, kenakanlah Tuhan Yesus. Artinya seluruh kehidupan kita itu dikenakan oleh Tuhan Yesus, tertutup oleh Kristus. Lalu firman Tuhan berkata, lalu kemudian pakailah perlengkapan senjata terang itu. Seseorang yang sudah dilingkupi oleh Kristus, hidupnya akan memakai senjata terang untuk melawan kegelapan. Firman Tuhan berkata, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Di sini berbicara ada dua kehendak, yaitu keinginan dosa, keinginan daging, dan keinginan Allah dan kehendak Allah yang melingkupi kita. Kita tidak bisa mencampur dua bagian ini secara bersama-sama.
Bagaimana kita menjalankan kehendak Allah, tetapi di satu sisi kita menjalankan kehendak pribadi kita di dalam keberdosaan yang diungkapkan oleh firman Tuhan dengan contoh-contoh hidup dalam pesta pora dan kemabukan, hidup dalam percabulan dan hawa nafsu, hidup dalam perselisihan dan iri hati. Ini semua harus diselesaikan dan tidak ada tempat lagi untuk kehidupan di dalam dosa. Ingatlah, siang akan berganti menjadi malam. Kehidupan akan berakhir. Sewaktu kita masih bisa berjalan dengan baik dengan kaki kita, lihatlah para orang tua mereka yang mengalami sakit penyakit harus berjalan dengan tongkat, bahkan yang duduk di kursi roda tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Keleluasan kita masih bisa bergerak berjalan dengan yang Tuhan berikan lewat kaki dan badan yang sehat. Gunakanlah tubuhmu yang masih normal. Gunakanlah seluruh waktu yang Tuhan berikan dengan kebaikan. Bagaimana caranya? Jangan mabuk, jangan pesta pora, jangan cabul, jangan punya hawa nafsu yang berlebihan, yang berbuat dosa. Jangan juga melakukan perselisihan dan iri hati. Ini gambaran daripada firman Allah. Suatu kita bisa melepaskan seluruh perbuatan-perbuatan kegelapan dan kemudian mengenakan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, maka hidup kita itu akan dalam kebenaran. Sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan, kita mungkin setiap hari mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah, membaca Alkitab, melihat berbagai macam artikel rohani, mendengarkan lagu-lagu pujian, bagaimana agar hidup kita penuh dengan penyembahan kepada Allah, hidup dengan benar dan setia mengikuti Kristus. Semuanya itu hanya akan menjadi sebuah pajangan yang tidak pernah akan kita lakukan selama itu hanya sebuah wacana dan tidak pernah kita perbuat dalam kehidupan ini. Sahabat seperjalanan, ingatlah bahwa siang akan berganti dengan malam. Kehidupan dan kesempatan waktu yang kita miliki tidak selamanya kita punya. Satu hari kelak nanti apa yang kita genggam akan terlepas. Satu hari kelak nanti tempat-tempat di mana kita bisa pergi untuk berbuat dosa, kita tidak bisa berjalan kembali ke arah sana. Di sanalah mungkin kita mengatakan di sanalah waktu pertobatan. Sekalipun memang tidak ada yang namanya terlambat untuk bertobat. Tetapi alangkah baiknya kalau kita melakukan pertobatan lebih dini, lebih awal. Bukankah itu lebih baik? Bukan waktu di masa-masa kritis, di masa-masa sulit sudah tidak punya apa-apa. Nyawa cuman sebatas nafas yang ada pada diri kita. Karena sakit yang dialami, karena bahaya yang mengancam kita. Barulah kita datang kepada Tuhan. Lalu kita berkata, Tuhan, aku akan melakukan perbuatan yang terbaik buat Engkau. Bukan ini seakan-akan sebuah jenaka dan sebuah permainan hidup yang kita sedang mempermainkan segala anugerah kesempatan yang Tuhan beri kepada kita. Sahabat seperjalanan, mari kita berbalik kepada Allah. Tinggalkan seluruh perbuatan kegelapan dan terimalah, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, sehingga hidup kita menghindarkan dosa, hidup kita dengan sopan, menghindari katakanlah pesta pora, kemabukan, hawa nafsu, perselisihan dan iri hati. Di sanalah baru kemudian Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Sahabat seperjalanan, tidak ada kata menyesal bagi mereka yang sudah menjalankan hidup dengan sebaik-baiknya. Sampai satu hari nanti Tuhan memanggil kita, dan suatu kita bertemu dengan Tuhan, kita tidak merasa malu karena kita sudah melakukan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kehendaknya. Sahabat seperjalanan, pertobatan harus dilakukan setiap hari, mengingat bahwa hawa nafsu bisa menguasai kita. Lepaskan dosamu, kenakanlah Kristus, kenakanlah kekudusan dan kebenaran, maka Tuhan akan dimuliakan lewat hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berharap memohon sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik dan terindah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.